wahdana tandana. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kembali malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini Allah masih berikan ke kita umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu, dengan umur panjang itu, kita bisa hadir dan masih hadir di surau kita ini. Karena banyak saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah sampai sementara menjelang maghribku masih ada jo masuk ke buah basasak. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun rangki-rangki seketik itu biasanya tuh barang lala mau dipakai ada lecet, itu sunatullahnya aku malam tuh. Sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Bapak Ibu, hanya bagi hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada tu Bu? Banyak itu. Rumah sakit banyak tu. Ada juga di rumah. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ada. Alhamdulillah kita syukuri itu. Karena banyak juga yang umur panjang, badan sehat, tapi tidak ada waktu luang untuk ibadah. Sibuk saya. Jo kegiatan di dunia itu. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat. Kadang dalam istiqomah, dan kita ada itu. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana? Itu pertanyaannya itu. Allah itu yang kamu dustakan lagi. Kita syukuri agar setiap yang kita lakukan bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang hadir bersama kita, rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu orang tua kami, imam-imam kita, hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Allah izinkan kita ketemu lagi jelang Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan keberkahan di sisi Allah hendaknya. Lebaran mau nyebut itu kan hari mulai setahun lebih snack 2002 ambo cari YouTube tadi dulu sebelum ambo ke surau ambo cari dulu terakhir dulu tuh
Ibu tekan ada doh. Karena ibu ada arsipnya gitu kan. Boleh ibu cari aku di rumah deh. Jangan kini lah di rumah saja kok. Kak saja Surau Zamzam kok. Ndak Herman Tanjung ada itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Pak Haji cepat sehat. Kecik Pak Sidi tadi betul Lailang. Dia tinggal tua. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Yudi sehat Pak Yudi. Alhamdulillah kemarin ketemu Pak Yudi di Ar-Razak. Beliau kajian di sana bersama beliau dengan di kantor beliau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah satyo awak kamari aduk selalu perubahan. Itulah dulu gitu. Mau saya lihat tadi itu. Masya Allah. Itu tidak bisa main-main itu nampak langsung tuh. Itu baru buatan manusia tuh. Buatan Allah jauh lebih hebat dan dahsyat dari itu. Nanti kan ada itu diputar nanti masing-masing karajoa tuh. Ada tuh. Itu kan bisa direkam langsung, bisa diputar nanti itu. CCTV ya. CCTV. Tulisan CCTV. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan teriring doa kita tadi yang dipimpin oleh pembawa acara kita tadi, Pak Sidi tadi, mudah-mudahan Allah izinkan kita temu di bulan yang penuh berkah dan maghfirah, yaitunya bulan Ramadan. Tidak berapa hari lagi, lebih kurang 7 hari lagi, Pak. Ya, lebih kurang 17, 28 kalau tidak salah. Ya, jadi 1. Nah, itu sudah mulai kita itu, sudah start. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena mumpung kita masih di dalam bulan Sya'ban, Rajablah selesai awak lewatkan dengan begitu kegiatan sibuk, peringatan-peringatan, mulai dari masjid, musola, surau, sekolah sampai ke kantor, mulai dari di lapangan sampai ke tempat-tempat yang sangat nyaman mengadakan kegiatan peringatan-peringatan. Semua itu dalam rangka kita adalah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah entar lagi kita akan masuk Ramadan kalau Allah izinkan. Mudah-mudahan Allah izinkan. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan mulia untuk hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, kajian kita sekarang berlandaskan kepada Al-Quran, surah Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-71. Kalau nanti kabarnya boleh kita buka tanya jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bulan Sya'ban ini kata Rasul jangan sampai diabaikan dan jangan disia-siakan. Fadilah, keutamaan atau hal-hal yang sangat hebat kita persiapkan di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan. 1, karena masih ada waktu, perbanyak berpuasa, tentu puasa sunnah. Banyak puasa, laksanakan puasa di bulan Sya'ban. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban, bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu berpuasa kulluh itu hampir-hampir semuanya, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Berarti kalau sadu alahnya Ramadan, hampir-hampir semuanya itu Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan latihan. Jadi bukan Ramadan latihan, tapi Sya'ban. Ibu-ibu, besok kita mengadakan lomba Asmaul Husna atau lomba MTI
kegiatan-kegiatan MTI, majelis taklim jam 9, jam 8 pagi baru ibu latihan. Dia menang tuh. Kapan latihan itu? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun sebelum hari H. Jadi Ramadan itu bukan bulan latihan. Kapan latihan itu? Sebelum masuk Ramadan. Nak dilatih, latih diri kita bangun tengah malam, tahajud. Pas masuk Ramadan, lasuh asalnya. Lasuh tahu bu? Lasuh itu bahasa kampung tak? Mudah asalnya. Itu. Latih diri hawa. Latih itu, mau kasih latih itu latihan gitu. Kau latih apa lah kau litak bukan itu. Latih diri hawa itu nahan siang hari puasa. InsyaAllah masuk Ramadan lasuh hasilnya. Data biasa. Biasakan diri kita baca Al-Quran malam, apakah pagi, pada subuh, apakah mau menjelang tidur. Biasakan. Tak kalau Ramadan kita sudah terbiasa. Jadi Ramadan bukan bulan latihan. Latihan itu adalah sebelumnya. Nah, kalau ada Ramadan dianggap sebagai bulan latihan, maka awal-awal Ramadan tu biasa satu Ramadan tu kau sedo itu. Kadai tidak ada nambah buka, rumah batu tuik kasa doalah bantu kota mati itu tu. Kakan tu kadang-kadang jam 8 bagai, buat lah tu kan kadang-kadang kayak gitu. Biasa sajalah. Biasa saja. Kadai buka. Ibu-ibu mau kau belanja mau apa persiapan nanti masa-masa itu kan enggak sulit dong. Pagi itu buka biasa aja. Nah, paling-paling enggak kadi buka kadi nasi. Ya, enggak salah itu kan. Kadi nasi buka lo tu mencari lo belum kesud apa tu enggak usah. Itu enggak baik kita itu. Nyodo ya bakila tu mau pergi makan orang anu ya gitu kan. Ada itu. Enggak usah. Nyunggu kau makan nyumpan deh yang jadi makan seorang tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bulan Sya'ban adalah sebagai bulan memperbanyak amal kebaikan di bulan itu. Karena kata Rasul, wa huwa syahrun, bahwa pada bulan itu sering terabaikan oleh manusia yang terletak antara Rajab dengan Ramadan. Acok terabaikanlah, itulah bulan Sya'ban. Nah, itu makanya di awal tadi kan Rajab itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan, Ramadan sibuk dengan amalia-amalia siang malam, sementara antara Rajab dan Ramadan ada bulan yang istimewa kata Rasul, itulah bulan Sya'ban yang sering terabaikan. Maka perbanyak kebaikan. Yang biasa hawa jarang ka surau salat berjamaah. Di bulan Sya'ban kau dilatih lagi. Biasaan salat jamaah. Rumah kan dah kes sikonya tu. Nah mungkin suara azan tak terangah ke rumah tu. Datang salat jamaah tu. Karena salat jamaah itu jauh lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan salat sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang alun kasurau lah jangan di bulan puasa juga surau itu surau musiman namu itu. Abi puasa ko hilang lah. Ibadah tu rutin, taruh mana ruih. Usahakan biasa assalamualaikum awak, jarang salat jamaah, kini pelihara salat jamaah tu. Ndak harus di surau doh. Awak saran di kantor, di kajala ke surau kan tak mungkin. Ya di kantor itu. Oh dalam perjalanan dia masuk waktu tu salat jamaah berhenti dulu. Ini kadang-kadang ada pergi jalan-jalan bagi talok itu kan salat jamaah enggak ada. Enggak di sekolah ada tempat lain gitu kan. Alasan beko supir nak mau berhenti lu buyas. Ngan supir lu disalahan bagi supir tu berkata awak kan awak nyewa mobilnya. Pak Sopir, setiap solat berhenti di masjid, kalau enggak di SPBU, kalau enggak pokok kami sejemaah, jemaah. Oh baik tu bu, kalau enggak ada dong, misalnya lain lah. Ayo lah bu, bu. Kan dah cik tu doh. Awak ke diaturnya, awak ngaturnya. Bawanya sembahyang okay. Itu sudah kan. Kan pahala lo nya tu. Iko berhenti di kadai di ini segala macamnya bisa. Salat enggak.
Alasan beko, oh kami dalam perjalanan buya, jamaah le sadu Allahnya. Ba alo kali mau waktu salat di jamaah ko. Mamu Bu ya. Nggak boleh membuat-buat yang baru. Contoh kayak gitulah. Kini kan ada sering musim jalan-jalan tuh. Mobil gede-gede, besar-besar itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan gua tanya, Bu, boleh? Ngecek-ngecek Ibu nampaknya mah. Kalian nak lupa Ibu mau enggak? Enggak. Berang sih Bu mah. Ya, jadi oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Karena kita belum tentu mau hidup besok. Wallahu alam. Mumpung masih ada kesempatan umur itu semaksimal mungkin. Maksimalkan ibadah itu. Boleh gini kan, pemerintah itu kan, terutama Kapolda itu kan menyemarakkan, menyampaikan zero, betul Pak, tawuran, zero balap liar, zero narkoba enggak dong, zero narkoba lah pakai, tambah itu bisa. Karena walau sampaian, fungsikan 3 rumah, kan sering itu. Boleh Bapak Ibu lihat itu di YouTube, di mana? YouTube ada, TikTok ada, snack video ada, Instagram ada, Facebook ada. Ibu cari situ tuh. Ustaz seleb iyo. Awak harus masuk ke sana. Jangan orang-orang badoso saja yang masuk situ. Dan awak masukan lo hal-hal yang baiknya. Tapi di dalamnya ceramah. Nah, gitu. Fungsikan 3 rumah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Kalau itu dimaksimalkan, insya Allah. Kemarin kita di kubu dalam, tidak dalam kubu deh Bu, kubu dalam. Ada subuh mubarakah itu dengan anggota Polda. Ini kita sampaikan kayak gitu, dukung program Kapolda tuh, bersama-sama. Sebenarnya itu kan anak itu kan anak Kapolda tuh, anak awak, ado ayah do mandehe. Sama-sama di situ, rumah ibadah fungsikan. Rumah tangga, anak itu kan dari rumah tangga itu berangkainya tuh. Masuk anak awak, alhamdulillah. Ambo kan nyinyir dulu Bapak Ibu, minta doa kepada Ibu Bapak. Alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu, anak saya yang besar sekarang sudah berada di Timur Tengah, di Al Azhar. Berkat doa Bapak Ibu itu. Karena coba mau sampaikan tuh, di mana-mana saya sering ulang tuh, tolong doakan Bapak Ibu. Akhirnya yang kedua oleh Bapak Ibu, anak yang kedua kelas 3 sekarang di Man PK Parampanjang, dia kari hatinya ingin ke Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah Pak Ji. Mohon doanya Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu diijabah Allah. Yang nomor 2 sekarang. Sekarang proses pembuatan paspor. Nah, yang besar alhamdulillah udah di sana. Itu di awak. Anak itu kama, terserah di awak. Tergantung orang tua. Tidak ada lain daripada itu doh. Ingin apa anak kita. Nah, anak yang nomor 4 sekarang yang perempuan itu alhamdulillah sudah diterima di pondok pesantren. Pak Yudi udah keluar hasilnya kemarin. Adibah Humairah lulus diterima di Pariaman Nurul Yakin. Alhamdulillah anak ambo pondok sedonya Bapak Ibu. Karena itu tadi rumah sekolah. Nah, nantilah yang pemikiran-pemikiran yang negatif-negatif itu, ini kan banyak ya itu. Dia ingin takui anak ke pondok, kok bebek alasan saya ibu. Macam-macam saya. Pondok tu narkoba, pondok tu LPG, apa tu? LGBT, pondok tu bullying, macam-macam saya. Pondok tu mahal. Yang murah aja cari, murah meriah gitu kan. Nanti jangkau dia awak, tapi manfaat dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu hadirin, manfaatkan sebaik-baiknya insyaallah. Karena kita ini akan dihisap, akan ditanya. Diri awak, keluarga awak, anak-anak awak, kama wa anwan, wa arahan. Kemarin dia di Purui, jamaah di Purui mengaluh, undi ambola badoso rasanya sekian anak ambo dak do siala do. Pak, ndak usah itu yang disesali. Dan kini kamu kok tetap leh. Wah, gitu caranya. Tetap kita mengingatkan anak-anak awak ibadahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi
karena kita masih di awal-awal mau masuk Ramadan, maka kita siapkan. Apa yang akan kita siapkan? Satu, ilmu. Ilmu apa? Ilmu fiqih terutama. Fiqih, faqaha, fiqih, bukan fikih. Bukan pakai kaf tetapi pakai qaf. Karena hukum. Kalau fikih itu maknanya nana itu. Tentang ibadah nanti di bulan Ramadan. Harus awak apa banyak? Ilmu itu penting. Awak kadang-kadang jarang membaca. Kadang-kadang awak jarang membuka-buka kitab. Maka setidaknya kalau sanggup awak kun aliman. Kalau mampu kita mengajar. Nah, kalau tidak bisa kita ngajar, au muta'alliman, belajar. Oh, tidak mungkin kami duduk di bangku sekolah lah do Ustaz. Ya, kami lah gaik-gaik kuliah lah do. Au sami'an. Tidak je lah. Muajah tidak, barajah tidak. Ya do duduk di bangku kuliah, bangku sekolah do. Awak lah gaik-gaik gini gua. Ya lah gaik bu. Ya. Betul lah sadar diri ya. Ambo saya kini kau lah 51. Lah 51 muda. Tak lama lah tu dah. Kalau standar umur Nabi berapa tu? Nabi 63 tu. Tak lama tu dah. Tapi entah besok tak bikon tak tentu dah ada. Nampak kok itulah juanya tu. Dek karena situasi umur awak kau ndak menentu, maka siapkan. Ndak bisa awak warajah muajah, ndak bisa muajah warajah, ndak bisa warajah samian mendengar. Mendengar tak boleh. Itu dah syukur nikmat namu itu doh. Nikmat-nikmat kajian agama tak dirangah doh. Nanti telingoan nanti akan dihisap. Apa kau mendengar HP saya gitu kan, TikTok yang tak jale saya, garah-garah saya namanya, atau mencalian kan dalam Yasin kan sering dibacakan itu. Bahwa sesungguhnya nanti di suatu hari, suatu ketika mulut-mulut manusia itu dikunci. Yang ngomong, yang bicara yang mana? Wa tukallimuna aydihim, tangan. Yang jadi saksi yang mana? Kaki. Wa tashhadu arjuluhum. Nah, kalau dalam Al-Quran surah Al-Isra itu juga dijelaskan inna sam'a, masih itu pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati, termasuk hati awak. Hati awak Bapak Ibu, masing-masing kita ini kullu, ada kullu bahasanya di sana. Kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan disual, akan ditanya. Ini nanti telinga awak nanti akan dihisap. Mata kita kan hisap. Maka manfaatkanlah mata awak elok. Mencaliak nan elok. Makanya dengar kajian-kajian agama. Pada buka di YouTube jadi hijau, buka di HP jadi hijau. Nampak kau awak bertambah ilmu agama awak. Dalam rangka kita untuk menambah taqarrub ilallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata semua itu adalah tidak lepas. Umur kita ini tidak gratis Bapak Ibu. Allah akan tagih, Allah akan hisab. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya salah satu adalah an umrihi, ummuah. Ummuah. Kama dia bian ummuah itu. Makanya kalau saya lihat Bapak Ibu, orang-orang dulu, orang-orang soleh itu, Masya Allah. Tidak lapih. Kalau yang hobi pakai tasbih. Kadang bolak-balik ke masjid, menjaga wudu, menjaga semuanya. Karena itu adalah ibadah. Amalan-amalan sunnah dijaga. Ada bertanya Bu? Boleh? Iya Pak. Jangan nampak yang anak Pak.
Nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan. Nisfun, pertengahan. Kini lah mulai kok. Ya, biswa. Masuk mulai. Pertengahan. Jadi nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan bulan Sya'ban. Kalau ada 30 berarti 15 pertengahannya. Seperti itu, Pak. Mau ya hadis yang sahih, amalan-amalan khusus tidak ada. Tapi kalau kita ingin beramal, silakan. Tidak ditentukan. Mau zikir, mau sholat, mau apa, ibadah yang kita lakukan boleh. Tetapi jangan hanya sudah mulai itu dah dong. Bukan kayak gitu. Rasul menganjurkan, Allah mensyariatkan dawam. Dawam itu tarik menarik, rutin gitu. Artinya kita jaga terus ibadah. Biasanya ndak ada tahajud, ndak ada pernah dong. Pas nisfu Sya'ban awak tahajud, atau setahun bisu leleh. Tidak mau ada. Bukan gitu makasihnya. Tetapi perbanyak amalan-amalan, boleh dihidupkan dengan amalan-amalan, mau zikir, mau apa, istighfar, mau. Makanya tadi poin yang keduanya, perbanyak amalan di bulan Sya'ban. Karena kata Rasul, antara Rajab dan Ramadan itu ada bulan yang takapi, yang terjepit, yang sering terabaikan oleh manusia. Sering terabaikan, makanya perbanyak. Karena di bulan sebelumnya itu sibuk, bulan Ramadan nanti sibuk pula. Dia ada bulan ini yang sering terabaikan. Itulah. Jadi perbanyak di bulan itu. Boleh kita mau wiridan, mau zikir, silakan. Tetapi bukan berarti bulan yang lainnya tidak zikir. Gitu Pak ya. Mau tahajud, perbanyak amalan-amalan tahajud, boleh. Berarti di hari lain, di malam lain bukan tidak tahajud, tetapi berusaha kita semaksimal mungkin. Boleh Bapak Ibu, amalan-amalan atau perbanyak zikir. Kalau dilihat ke dalam kitab-kitab yang menjelaskan amalan-amalan itu, menghidupkan amalan-amalan sunnah. Tetapi bukan makasihnya bukan tok di malam itu saja. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita itu dituntun dan dituntut untuk selalu beramaliyah. Beramaliyah. Kita tidak tahu kapannya kita akan wafat, kapannya kita akan meninggal. Baca Al-Quran, zikir, sholat sunnah, atau sampai di surah zikir, baca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, sholat sunnah, dan segala macamnya. Kan Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, kalau di sana kan kayak gitu juga. Di Baitul Haram itu, di Masjid Nabawi, di mana-mana di Masjid Haram itu, sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, kan gitu. Doa, antara azan dan iqamah doa, waktu-waktu yang tepat itu, jadi termasuk nisfu Sya'ban itu doa gitu kan. Kalau dirunut kepada doa-doa yang mustajabah, termasuk di nisfu Sya'ban gitu kan. Berarti bukan di malam yang lain tidak berdoa, kan gitu. Jadi amalan-amalan boleh. Kalau kita beramal di malam nisfu Sya'ban itu nilainya tentu berbeda dengan malam-malam yang lain. Gitu. Lebih yudha'aful lahu, dilipat gandakan pahalanya. Itu namanya kalau disalih beko kepada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Ini kan ada tuh. Untuk doa, untuk sholat, kalau tempat-tempat tertentu, masjid, musola di surau, sholat jamaah, tempat-tempat tertentu tuh, sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gitu kan, Masjidil Aqsa, kalau boleh awak kasih itu tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, sepertiga malam,
termasuk malam nisfu Sa'ban, gitu kan? Malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Nah, itu luar biasa itu. Sepertiga malam. Nah, itu waktu-waktu tertentu antara azan dan iqamah. Bapak, ibu-ibu, bapak besoknya jarang, abang ibu besoknya tuh antara azan dan iqamah tuh jangan mau tahjulai doa. Makanya jawab azan tuh izadatil azan atau iqamah, apabila seorang laki-laki yang menjawab azan ataupun iqamah yang diucapkan oleh muadzin itu, maka dia bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf balasannya itu adalah alfi darajah, 1000. Laki-laki produksi. Nah, kalau laki-laki yudha'afu lahu, dilipat gandakan 2 kali lipat. Nah, bahasa ibu lo. Makanya antara azan dan iqamah itu tidak boleh ngomong. Maka ada ulama menyatakan sunnah untuk menunggu menjawab. Nah, gitu. Kan ada orang azan kan tagak saya dulu gitu kan. Tujuan tagak itu bukan sembarang tagak. Jawab azan, tapi tagak apa motah saya. Ndak muah tu doh. Nya biasanya tukang motah tu. Oh. Dari rumah motah gitu kan. Tiba surau motah jo, ndak siko datang tempat lain gitu kan. Orang azan motah jo gitu kan. Lah kamai motah jo gitu kan. Nah, sudah sholat motah lo beli itu. Kapulang motah lo. Bekot tagale pintu pagar tu gak 30 menit motah jo, entah pun abotan gitu kan. Kebiasaan apa yang berubah? Ndak siko tempat lain gitu kan. Memang tukang otak tu gitu kan. Perbanyak saja amalia zikir gitu kan, baca apa kayak gitu kan. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir, kan hebat, dahsyat itu. Sepanjang tidur dianggap zikir itu. Nah, tapi kalau siapa yang mencari HP menjelang lalu, mencari TikTok, tak kalau dengan TikTok sepanjang lalu dianggap main TikTok. Maka kalau lo tu campan apa itu lo, tapi jauh nak rakit-rakit simpannya. Jauh kan apa lah. Contoh. Makanya Nabi mensyariatkan sebelum tidur tu beruduk dulu, kan ada adab tidur tu. Baca doa. Mohon kepada Allah. Ibu-ibu yang masih ada suami, yang sudah bersuami, salim salam suami kita dulu. Suami awak, suami kawan lo. Salim. Papa, salim. Kau mangau mati lah isnya. Bukan gitu. Gitu. Ala boleh awak lalu kok. Kalau cili alun itu dah. Ya lalu lah. Ya, apalagi kalau apa tu baru pulang lah baru. Beliau baru pulang dari Papua tadi. Awak besok hari Kamis ke puasa lo. Pa, le beliau puasa so. Senya. Kalau jangan puasa lo le. Ndak boleh, haram tu. Suami ada, ibu ndak halangan doh. Puasa besok mentang-mentang awak santri gitu kan, awak dek taat kok. Suami baru pulang doh. Kok mencari lo lain kok, gitu kan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi perbanyak saja amaliah kita. Karena nanti ndak tahu kita pagi besok kita akan bangun. Wallahu a'lam. Yang lain silakan, Ibu. Ayo, Baji. Ndak ada, Baji. Ukuran tadangah salah, Baji. Salah perjalanan dari Ustaz. Iya, Baji. Sekarang kan mesinnya jalan. Ya. Jadi perjalanan itu mungkin yang boleh digabung Makassar atau Jamak. Ya. Itu kan 5 kilo. Ya. Bukit Tinggi misalnya. Tapi jalan mana yang boleh di Makassar itu Ustaz? Ya. Atau di Jamak itu? Oh gitu. Perjalanan yang di jamak dan qasar itu dulu awal-awal turunnya hal-hal yang seperti itu namanya rukhsah kalau dalam ilmu fikih, keringanan yang diberikan bagi para musafir. Dulu musafir kini dulu tidak sama Bapak Ibu. Musafir dulu tuh bare, perjalanannya berat. Ada yang jalan kaki, ada yang jo unto, tahu salah jalan unto, sekancang ke muko, sekancangnya ke belakang gitu kan. Kadang jalan tempe gitu kan.
Jadi begitu, dan medannya pun berat gitu kan. Nah, kalau kini itu kan sekijok mata sewali bisa timbul di jarak keta gitu kan. Ndak wadalah mohdo. Jadi perjalanan satu adalah perjalanan berat, kalau diukur kilonya memang seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak perjalanan untuk maksiat. Tapi kalau mau biasanya memang itu rukhsah diberikan. Tetapi kadang-kadang kan ada orang pemain di situ kayak, lah dia kesempatan untuk sombong, kalau dia diambil tuh, ada aja kayak gitu begitu. Jangan terlalu begitu di dalam ibadah tuh. Kalau kita bisa melakukan secara sempurna, apa salahnya? Kan tidak ada yang salah. Oke tinggi, kalau saya tidak ada. Jamak tidak ada kasar. Selagi bisa sholat. Nah itu caranya. Tapi kalau memang karena memang sudah berlaku hukum, silakan. Nah, kalau jamak kan sudah tahu gitu kan, yang empat, gitu kan. Kalau kasar yang 4. Kemudian termasuk kalau yang jamak itu kan zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Jadi perjalanan bukan untuk maksiat. Nah, itu yang dimaksud dengan perjalanan itu, dan telah memenuhi syarat untuk dijamak. Malah ada jamak kasar begitu. Lah dijamak di kasar lulai. Masya Allah. Begitu hukum berarti yang sholat tetap wajib, tidak berubah dong. Jangankan itu Bapak Ibu, dalam perang pun, nanti pasukan ke senjata, siap siaga. Beko rakaat yang kedua, yang ketiga pokoknya ruku Allah, tagak apa? Begitu. Berarti yang sholat tetap hukumnya tidak berubah. Jadi jangan sampai gara-gara awak pergi jalan-jalan kok sholat hilang atau tinggal. Maka maksimalkanlah. Kalau kita maksimalkan, insya Allah Allah akan berikan maksimal itu kepada kita, keselamatan kepada kita. Iya Pak. Iya Pak. Tadi ada kata-kata maksiat. Ya. Kalau dalam jalan maksiat. Ya. Jadi jalan itu umpamanya yang tidak maksiatnya Pak. Contohnya Pak. Yang tidak maksiat itu banyak. Kalau mungkin pergi ke Bukit Tinggi, ya pergi apa gitu kan, ke silaturahmi atau kajian atau kegiatan-kegiatan apalah gitu kan. Artinya kegiatan maksiat itu tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat. Itu mungkin bisa kita ukur gitu kan. Kira-kira yang bertentangan dengan agama, jangan banah gitu kan. Jopai mandi gitu kan. Begini Bapak Ibu, dia lah tersebut mandi loh. Syariat mandi itu satu, mandi tidak dibenarkan di hadapan umum. Ada mandi itu. Dua, tidak ikhtilaf campur laki dengan perempuan. Nah, kalau dia yangi itu kan laki-laki itu, perempuan tuh. Ambo cocoknya mandi ke situ tuh, jam mintu kadang-kadang gitu kan, dibawa mintu gitu kan. Di mana sholat di mana? Tuh. Jadi usahakan gitu, laki-laki, perempuan. Karena nanti kalau lah, mohon maaf Bapak Ibu, apa pengen mandi Pak? Tiba situ ndak mandi doh, cari orang mandi. Naudzubillah. Jadi sebaiknya kita evaluasi saja gitu kan. Kalau yang Bapak Ibu karena waktu udah masuk ingin wisata saja, ingin mencari-cari apa, carilah mungkin ke rumah ibadah di situ. Ke masjid, sholat di situ. Jangan pengen mencari masjid. Masya Allah, orang apa foto-foto gitu kan. Tapi ibadah situ. Mudah-mudahan ibadah awak situ tuh menjadi saksi di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf tersinggung andai kananya talantu andai turun karena kita akan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh dan semua amal kebaikan yang kita lakukan. Tersinggung andai kananya talantu andai turun, mohon dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.